Subuh itu, langit Madinah menahan napas. Angin gurun mengalir lembut di antara rumah-rumah dari tanah liat. Di satu rumah sederhana, seorang pemimpin agung duduk sendirian di bawah cahaya lampu minyak yang bergetar pelan. Di matanya ada ketenangan, tapi di dadanya tersimpan doa yang terdengar mustahil. Ya Allah, wafatkanlah aku syahid di jalanmu, namun di kota Rasulmu. Bagaimana mungkin seseorang bisa syahid, yakni gugur di medan perang, sementara ia tinggal di kota damai seperti Madinah? Malam itu sunyi, suara hembusan angin terdengar samar, menembus sela dinding batu. Dari kejauhan terdengar langkah pengawal yang berpatroli menjaga keamanan kota. Di rumahnya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab duduk sendirian bersandar pada dinding yang terbuat dari tanah liat. Wajahnya diterangi nyala lampu minyak. Umar baru saja pulang dari sholat Isya berjamaah di Masjid Nabawi. Biasanya selepas sholat, ia menyusuri jalan-jalan kota untuk memastikan tidak ada rakyatnya yang kelaparan. Tapi malam itu, langkahnya berhenti lebih cepat. Ada sesuatu yang menggelayuti hatinya. Sebuah rasa yang ia kenali, rasa takut kepada Allah. Umar menatap ke langit melalui jendela kecil. Bintang-bintang berkerlip. Dalam keheningan itu, bibirnya bergerak pelan. Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku telah tua, kekuatanku melemah, dan rakyatku tersebar luas. Maka karuniakanlah aku kematian yang Engkau ridhoi. Wafatkanlah aku dalam keadaan syahid di jalanmu, dan wafat di kota Rasulmu. Doa ini disebutkan dalam banyak kitab sejarah, seperti Tarikh Al-Tabari, Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibn Katsir, dan Tabakat Ibn Syad. Tidak semuanya dengan redaksi yang sama, tetapi maknanya serupa. Umar berdoa agar mati syahid di Madinah, sesuatu yang tampak mustahil secara logika. Namun Allah berkuasa atas segala hal, bahkan atas takdir yang melampaui nalar manusia. Dari balik tirai, istrinya, Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib, memperhatikan suaminya dengan rasa cemas. Ia melihat Umar seakan membawa beban berat yang tak kasat mata. Ia mendekat perlahan, lalu berkata dengan lembut, "Wahai Amirul Mukminin, engkau tampak gelisah. Bukankah engkau telah menegakkan keadilan di seluruh negeri? Bukankah rakyat mencintaimu?" Umar menatap istrinya dengan pandangan teduh. "Wahai Putri Ali," ujarnya lirih, "amanah ini lebih berat daripada gunung Uhud. Demi Allah, andai aku memiliki emas sepenuh bumi, niscaya aku akan menebus diriku dengannya, agar selamat dari hisab Allah." Kalimat itu bukan hiperbola. Ia keluar dari hati yang betul-betul sadar bahwa kepemimpinan bukan kebanggaan, melainkan beban pertanggungjawaban. Ia sering berkata di hadapan sahabatnya, "Seandainya seekor keledai terperosok di Irak, niscaya Allah akan menanyaiku, mengapa engkau tidak memperhatikan jalan itu, wahai Umar?" Ucapan ini diriwayatkan dalam berbagai athar sahabat yang disebut oleh Ibn Sa'ad dan Ibn Katsir. Meski tidak semuanya sanadnya sahih seperti hadis, nilainya menunjukkan kerendahan hati dan rasa takutnya terhadap tanggung jawab. Dalam keheningan malam itu, seorang pengawal datang memberitahu bahwa Ka'ab al-Ahbar ingin menghadap. Umar mengizinkannya masuk. Ka'ab adalah seorang ulama dari kalangan Yahudi Yaman yang telah masuk Islam pada masa Abu Bakar. Ia dikenal luas akan pengetahuannya tentang Taurat dan kitab-kitab terdahulu. Banyak sahabat yang mendengar darinya kisah-kisah Bani Israel selama tidak bertentangan dengan akidah Islam. Ka'ab duduk dengan sopan di hadapan Umar. Wajahnya terlihat berat. "Wahai Amirul Mukminin," katanya pelan, "aku datang membawa sesuatu yang berat bagiku untuk dikatakan. Tetapi karena amanah ilmu, aku harus menyampaikannya." Umar menatapnya. "Katakanlah wahai Ka'ab, tidak ada kebenaran yang perlu disembunyikan." Ka'ab menarik napas panjang.
"Wahai Umar, dalam kitab Allah yang kubaca sebelum aku masuk Islam, disebutkan tentang seseorang bernama sepertimu, berdiri di depan salah satu pintu neraka jahanam. Ia menahan manusia agar tidak memasukinya. Tapi bila ia wafat, manusia akan berdesakan menuju pintu itu hingga hari kiamat." Umar mendengarkan dengan tenang. Tidak ada reaksi berlebihan di wajahnya. Ia hanya menunduk. Di sampingnya, Ummu Kulthum yang mendengar dari balik tirai tak kuasa menahan tangis. Ia berkata, "Wahai suamiku, bagaimana mungkin engkau yang menegakkan keadilan, menjaga agama, dan memerangi kezoliman disebut berada di depan pintu neraka?" Umar menatap istrinya dengan senyum lembut. "Wahai putri Ali, ketahuilah, aku hanya hamba Allah yang menjalankan amanah. Aku tidak tahu bagaimana akhirku di sisinya. Jika dia ridho kepadaku, maka aku beruntung. Tapi jika dia murka, maka tiadalah keselamatan bagiku." Ka'ab lalu menjelaskan maksudnya. "Wahai Amirul Mukminin, engkau bukan penghuni neraka, engkau penjaganya, menahan umat agar tidak jatuh ke dalamnya. Engkau benteng keadilan bagi kaum muslimin." Umar hanya menjawab pendek, "Semoga Allah menjadikan aku seperti yang engkau katakan dan mengampuni aku bila tidak demikian." Riwayat tentang Ka'ab al-Ahbar dan pintu neraka bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan athar dari perawi ahlul kitab. Para ulama seperti Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah menandainya sebagai Israiliyat, kisah yang bersumber dari kitab Taurat atau tradisi Yahudi yang boleh diceritakan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak dijadikan akidah. Maka bagian ini disampaikan bukan sebagai kebenaran mutlak, tetapi sebagai simbol moral tentang amanah dan tanggung jawab yang berat. Setelah Ka'ab berpamitan, Umar menatap langit malam. Ia bergumam, "Ya Allah, aku tak tahu apakah ini pertanda darimu atau hanya ujian hatiku." Lalu, ia sujud lama, berzikir dalam tangis pelan. Sikap seperti ini bukan baru sekali. Umar dikenal sebagai sosok yang sering menangis dalam sholat malam. Dalam riwayat Sahih disebutkan bahwa ia membaca surat Yusuf atau surat An-Nahl dan menangis hingga barisan di belakangnya turut terisak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ia pernah berkata, "Andai tidak ada neraka dan surga, niscaya aku tetap akan taat kepada Allah karena Dia memang layak disembah." Ungkapan ini menunjukkan kualitas ikhlas yang jarang dimiliki. Beribadah bukan karena imbalan, tetapi karena cinta dan takut kepadanya. Kisah malam-malam Umar ini bukan hanya sentimental, di baliknya ada rasionalitas pemimpin sejati. Ia tahu bahwa usia kekuasaannya sudah panjang. Negeri Islam terbentang luas dari Mesir sampai Persia. Di tengah perluasan itu, ia masih hidup sederhana. Rumahnya dari tanah liat, pakaian kasar, makanan sehari-hari hanya roti dan minyak zaitun. Beberapa sahabat pernah memintanya untuk memperindah rumahnya, namun ia menolak. "Apakah rumah Rasulullah lebih indah dari ini? Jika beliau hidup sederhana, maka aku malu hidup mewah." Perilaku itu bukan pencitraan. Umar paham bahwa fitnah harta dan kekuasaan bisa membutakan siapapun. Karena itu ia berulang kali mengingatkan pejabat-pejabatnya, "Takutlah kalian pada Allah dalam urusan rakyat. Jangan kalian memakan harta yang bukan hak kalian." Semua surat perintah dan kebijakan fiskal Umar yang tercatat dalam kitab Al-Kharaj dan Tabaqat Ibn Sa'ad menunjukkan konsistensinya menjaga keadilan sosial dan ekonomi. Maka, malam-malam seperti ini, di mana ia merenung sendirian, bukan sekedar suasana dramatis, itu adalah cermin dari prinsip dan integritas yang ia pegang sepanjang hayat. Beberapa waktu kemudian, datang momen yang semakin menguatkan firasatnya. Pada musim haji terakhir yang ia pimpin, Umar berdiri di Padang Arafah. Lautan manusia membanjiri bukit, melantunkan takbir dan doa. Di tengah lautan itu, seorang badui berseru dengan suara lantang, "Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak akan berdiri lagi di Arafah setelah tahun ini." Sebagian jamaah menoleh, kaget mendengar ucapan yang terkesan janggal. Tapi Umar hanya diam, hatinya bergetar.
Ia tidak marah, tidak pula menuduh orang itu. Ia hanya menatap ke langit dan berbisik, "Ya Allah, bila ini syarat darimu, maka jadikanlah aku ridho atas keputusanmu." Peristiwa ini disebut oleh sebagian ahli sejarah, seperti At-Tabari dan Ibn Katsir, dengan derajat riwayat sejarah, bukan hadis sahih. Namun isi dan pesannya menggambarkan ketenangan hati seorang mukmin yang siap menerima takdir. Kembali di Madinah, Umar sering duduk di serambi rumahnya, memandangi bintang-bintang. Ia mengingat masa mudanya saat dia dulu menjadi musuh Islam, keras, angkuh, bahkan berniat membunuh Nabi SAW. Namun Allah menurunkan hidayah, hatinya luluh, dan sejak itu hidupnya hanya untuk agama ini. Badar, Uhud, Khandak, Hudaybiyah, hingga Fathul Makkah, semua ia lalui. Ia sadar semua kejayaan itu bukan miliknya. Ia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, andai Engkau ridho kepadaku, itulah keberuntunganku. Tapi jika Engkau murka, maka semua pujian manusia tak akan menolongku." Umar kemudian menunduk, meneteskan air mata. Ia menutup malam itu dengan sholat 2 rakaat panjang, lalu berdoa sebagaimana biasa. "Ya Allah, aku telah tua, kekuatanku melemah, rakyatku tersebar luas. Maka karuniakanlah aku kematian yang Engkau ridhoi. Wafatkanlah aku syahid di jalan-Mu dan wafat di kota Rasul-Mu." Dan pada malam itulah sejarah mencatat doa yang tampak mustahil itu mulai bergerak mendekati kenyataan. Subuh masih gelap ketika suara langkah Umar terdengar menyusuri gang kecil menuju Masjid Nabawi. Sinar lampu minyak di tangannya bergetar, menari di dinding-dinding lumpur. Di setiap langkahnya terpikul beban yang tidak terlihat oleh mata manusia. Amanah jutaan jiwa yang kini berada di bawah kekuasaannya. Ia tahu waktunya semakin dekat. Hatinya tidak lagi sibuk dengan urusan dunia, melainkan dengan satu pertanyaan yang terus berputar di benaknya. Siapa yang akan memikul amanah ini setelah aku? Sejak haji terakhir, Umar mulai sering termenung. Ia pernah bermimpi seekor ayam jantan mematuknya 2 kali. Ketika menceritakannya kepada putrinya, Hafsah radhiyallahu anha, ia berkata pelan, "Aku menafsirkan bahwa ajal ayahmu sudah dekat." Ketenangan yang aneh menyelimuti dirinya. Ia tidak panik, tidak takut mati, tapi hatinya resah. Bukan karena akan meninggalkan dunia, melainkan karena akan meninggalkan umat. Umat yang selama ini ia jaga dengan darah dan air mata. Umat yang baru saja keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Umar paham, sepeninggal Nabi SAW dan Abu Bakar, kepemimpinan Islam bukan sekadar jabatan. Ia adalah amanah paling berat di bawah langit. Hari Jumat itu, Masjid Nabawi penuh sesak. Umar berdiri di mimbar. Wajahnya tegas, tapi suaranya teduh. "Segala puji bagi Allah," katanya, "yang menghidupkan kita di atas Islam dan mematikan kita dalam keimanan." Ia berhenti sejenak, menatap jamaah. "Wahai manusia, usiaku telah panjang, kekuatanku melemah. Aku bukan yang dulu lagi ketika pedangku terhunus di Badar dan Uhud. Kini tanganku bergetar, mataku kabur. Tapi beban kepemimpinan ini tidak berkurang walau sehelai rambut." Masjid hening. Orang-orang menahan nafas. Mereka tahu ini bukan khutbah biasa. Umar melanjutkan, "Jika aku wafat nanti, maka urusan kalian akan kuserahkan kepada 6 orang yang Rasulullah SAW wafat dalam keadaan ridho kepada mereka." Ia lalu menyebutkan nama-nama itu satu persatu dengan suara lantang. Uthman bin Affan, lelaki dermawan yang hartanya mengalir seperti sungai untuk Islam. Ali bin Abi Thalib, pintu ilmu, pedang kebenaran. Abdurrahman bin Auf, saudagar yang zuhud dan terpercaya.
Sa'ad bin Abi Waqqas, pemanak pertama yang melepaskan panah untuk Allah. Talhah bin Ubaidillah, sahabat yang tubuhnya jadi perisai Nabi. Zubair bin Al-Awam, singa di setiap medan perang. Di antara kalian, kata Umar, pilihlah pemimpin dengan musyawarah. Dan jika terjadi perselisihan, maka suara Abdurrahman bin Auf yang akan menjadi penentu. Aku tidak ingin umat ini pecah setelahku. Riwayat tentang syura 6 sahabat ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Fadhail dan dikuatkan oleh banyak ulama sejarah seperti Ibn Sa'ad dan Ibn Kathir. Bukan kisah dongeng, tapi fakta sejarah bahwa Umar menyiapkan mekanisme kepemimpinan, bukan sekedar menunjuk orang. Selesai khutbah, beberapa sahabat mendekati Umar. Di antara mereka ada Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abdurrahman bin Auf. Salah satu dari mereka berbisik, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana jika engkau menambahkan putramu Abdullah bin Umar dalam majelis syura? Ia berilmu, soleh dan terpercaya." Umar menatap mereka dengan sorot mata tajam yang pernah membuat musuh-musuh Islam gemetar. "Celaka kalian," katanya, pelan tapi tegas. "Apakah kalian ingin menambah satu lagi keluarga Al-Khattab yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat? Cukuplah satu saja dari kami yang menanggung amanah ini." Semua terdiam. Mereka tahu putusan Umar bukan karena tidak percaya pada anaknya, tetapi karena takut fitnah kekuasaan. Ia tidak ingin umat menuduh bahwa kekhalifahan telah berubah menjadi kerajaan keluarga. "Innaha in yakun khairan faqad asabtuhu wa in kana syarran fahasbiyallahu anha." Sesungguhnya, bila perkara ini kebaikan, maka aku sudah mendapatkannya. Tapi bila keburukan, biarlah aku sendiri yang menanggungnya di hadapan Allah. Kalimat itu kelak menjadi landasan moral politik Islam, bahwa kekuasaan bukan warisan, melainkan tanggung jawab. Malamnya, Umar memanggil putranya. Di rumah sederhana itu, hanya ada lentera kecil menyala di pojok ruangan. Abdullah bin Umar duduk bersila di hadapan ayahnya. "Wahai anakku," kata Umar, "aku tidak meninggalkan harta untukmu, tapi aku meninggalkan teladan. Jangan pernah mencari kekuasaan, karena setiap kekuasaan akan dimintai hisab." Abdullah menunduk. "Ayah, aku tidak menginginkannya." Umar menatap matanya dalam-dalam. "Semoga Allah menjagamu dari fitnah dunia. Jangan pernah merasa pantas menjadi pemimpin, sebab yang paling pantas adalah yang paling takut." Dari didikan seperti inilah lahir generasi yang memandang kekuasaan bukan sebagai kehormatan, tetapi ujian. Beberapa waktu setelah itu, Umar jatuh sakit. Tubuhnya lemah. Luka dari peristiwa sebelumnya belum pulih sepenuhnya, tapi pikirannya masih tajam. Yang pertama kali ia tanyakan kepada putranya, bukan tentang harta, bukan tentang istana, melainkan tentang utang. "Wahai anakku," katanya lirih, "hitunglah berapa utangku." Abdullah menghitung satu persatu dari catatan yang tersimpan, sekitar 86.000 dinar, jumlah yang besar untuk ukuran pribadi. Tetapi Umar tidak punya kekayaan pribadi. Semua hartanya digunakan untuk urusan umat. Abdullah berkata, "Wahai ayah, kita bisa mengambil sedikit dari Baitul Mal. Itu hakmu sebagai pemimpin." Umar menatapnya, dan wajahnya yang pucat berubah tegas. "Tidak, demi Allah, jangan sekalipun engkau melakukannya. Baitul Mal bukan milikku. Ia adalah hak umat Muhammad. Jangan engkau bebani dosaku dengan harta rakyat." Ia lalu menambahkan, "Jika harta keluarga kita cukup, bayarlah dari situ. Jika tidak, mintalah bantuan dari kaum Bani Adi bin Ka'ab, kabilah kita. Jika mereka tidak mampu, mintalah dari Quraisy, tapi jangan pernah meminta dari rakyat kecil." Suaranya bergetar, tapi tegas. Integritasnya tetap hidup bahkan di ambang kematian. Ia tahu, 1 dinar yang diambil tanpa hak bisa menjerumuskannya di akhirat. Riwayat tentang ketegasan Umar terhadap Baitul Mal banyak disebut oleh Ibn Sa'ad dan Al-Tabari. Ia dikenal sangat hati-hati, bahkan tidak mau makan dari kas negara tanpa dicatat dan diganti. Suatu hari, Umar pernah memeriksa pengaduan seorang rakyat terhadap anaknya sendiri. Ia memutuskan hukum yang membuat anaknya kalah.
Abdullah bin Umar menunduk, menerima keputusan itu tanpa membantah. Umar lalu berkata, "Segala puji bagi Allah yang masih menjadikan aku adil, bahkan kepada darah dagingku sendiri." Kalimat itu menggema di Madinah. Di bawah kepemimpinan Umar, tidak ada yang kebal hukum, tidak ada keluarga istimewa. Semua sama di hadapan syariat. Itulah sebabnya rakyat mencintainya, bukan karena ia murah senyum, tapi karena ia tegas dan adil. Menjelang hari-hari terakhirnya, Umar memanggil para sahabat senior untuk memastikan sistem syura berjalan lancar. Ia berkata kepada mereka, "Aku tidak ingin meninggalkan umat tanpa pengatur. Karena itu, aku percayakan kalian berlima untuk memilih satu dari antara kalian." Abdurrahman bin Auf menjawab, "Kami akan laksanakan, wahai Amirul Mukminin." Umar tersenyum lemah. "Ketahuilah, aku tidak menunjuk satu pun karena kecintaan, dan tidak mengeluarkan satu pun karena kebencian. Aku hanya ingin umat ini dijaga dari perpecahan." Beberapa sahabat menitikkan air mata. Mereka tahu Umar tidak sekadar berbicara tentang politik, tapi tentang tanggung jawab di hadapan Allah. Ia ingin memastikan setiap keputusan yang ia buat di dunia akan bisa ia jawab di akhirat. Malam itu, Umar duduk sendirian di serambi rumah. Langit Madinah bertabur bintang. Ia teringat masa lalunya, dari seorang pemuda Quraisy yang keras kepala menjadi khalifah yang menggetarkan dunia. Ia menatap lentera kecil di hadapannya. Api yang bergetar itu seakan berbicara kepadanya, "Umar, engkau hanya hamba, dan setiap hamba akan kembali kepada Tuhannya." Ia menghela nafas panjang. "Ya Allah," doanya pelan, "aku tidak takut mati, tapi aku takut hisab-Mu." Sebuah kalimat yang menggambarkan seluruh kehidupannya. Berani di dunia, gentar di hadapan Allah. Apa yang dilakukan Umar bukan sekadar menunjuk 6 nama. Ia sedang membangun model pemerintahan yang melampaui zamannya. Ia tahu Islam akan terus berkembang, wilayah akan meluas, dan konflik bisa muncul kapan saja. Maka solusi bukan pada satu orang, tapi pada sistem musyawarah. Syuro bagi Umar adalah manifestasi dari firman Allah. Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Dengan menegakkan prinsip ini, Umar sedang mengajarkan kepada generasi setelahnya bahwa kepemimpinan harus lahir dari musyawarah, bukan warisan. Kekuasaan bukan hak pribadi, tapi titipan umat. Amanah hanya bisa dijaga bila dipikul bersama. Sistem ini kemudian menjadi fondasi pemerintahan Islam setelahnya. Utsman bin Affan terpilih lewat mekanisme ini, dan dunia mencatatnya sebagai transisi kekuasaan paling damai dalam sejarah politik kuno. Pada suatu malam ketika tubuhnya mulai lemah, Umar memanggil putranya lagi. "Wahai Abdullah, bila aku wafat, janganlah engkau menunda penguburanku. Dan bila engkau meminta izin kepada Aisyah binti Abu Bakar untuk memakamkanku di samping Rasulullah, jangan sebut aku sebagai Amirul Mukminin. Katakan saja, Umar bin Khattab memohon izin." Anaknya bertanya pelan, "Mengapa tidak menyebut Amirul Mukminin, Ayah?" Umar menjawab, "Karena hari ini aku bukan lagi pemimpin mereka. Aku hanyalah hamba Allah yang penuh dosa dan berharap ampunan." Kalimat itu membuat Abdullah menunduk menangis. Ia tahu ayahnya sudah siap pergi, tapi tetap saja ia merasa dunia akan kehilangan penopangnya. Malam di Madinah semakin larut. Di luar rumah, bintang-bintang bersinar terang. Di dalam, Umar terbaring lemah. Ia menatap langit-langit dan bergumam pelan, "Ya Allah, aku telah berusaha semampuku. Aku telah menegakkan keadilan, menolong yang lemah,
menjaga sunnah nabimu. Jika aku salah, ampunilah aku. Jika aku benar, terimalah amalanku." Tak lama setelah itu, Umar menutup matanya. Ia tenang. Ia tahu semua sudah ia serahkan. Urusan rakyat, harta negara, dan masa depan kepemimpinan. Tugasnya selesai. Malam itu, Madinah hening. Tapi di keheningan itu, lahirlah satu sistem yang kelak akan menjadi teladan bagi peradaban, syuro. Dan dari tangan seorang khalifah yang takut hisab, lahirlah prinsip integritas publik yang akan terus hidup berabad-abad kemudian. Di serambi rumahnya yang sederhana, Umar menatap api lampu minyak yang hampir padam. Nyala kecil itu menari perlahan, lalu padam bersama waktu. Tapi cahayanya tetap tinggal, menerangi sejarah umat sampai hari ini. Subuh itu berbeda. Udara Madinah terasa berat. Langit masih gelap pekat. Namun di antara dinding-dinding tanah Masjid Nabawi, pelita-pelita kecil sudah menyala. Cahaya kuningnya menari di wajah-wajah para jamaah yang bersiap menunaikan salat. Di barisan paling depan, berdiri seorang lelaki tua dengan sorban kusam dan jubah sederhana. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap tajam. Dialah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar melangkah ke depan saf. Seperti biasa, ia memastikan barisan rapat. "Istawu," katanya, "luruskan barisan kalian dan dekatkan bahu dengan bahu. Jangan biarkan setan di antara kalian." Ia menatap jamaah sejenak. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan di wajahnya pagi itu. Ketenangan seseorang yang sudah berdamai dengan takdirnya. Tak jauh di belakangnya, berdiri Abu Lu'lu'ah Al-Fairuz, budak Persia milik Al-Mughirah bin Su'ab. Tak ada yang curiga. Di tangan bajunya tersembunyi sebilah pisau bermata dua yang diasah tajam. Ketika Umar mengangkat takbir, Allahu Akbar, tragedi itu pun dimulai. Abu Lu'lu'ah menyelinap di sela jamaah. Dalam hitungan detik, ia melompat ke arah imam dan menikam Umar dari belakang. Tusukan pertama mengenai perut. Umar menunduk, menahan rasa sakit. Darah mengalir di antara jari-jarinya. Tapi ia tidak berteriak. Ia hanya berusaha menjaga agar sholat tidak rusak. Dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Adhan, disebutkan bahwa Umar sempat terjatuh, lalu menarik tangan Abdurrahman bin Auf untuk maju menggantikannya sebagai imam. Jamaah di belakang hanya mendengar suara Umar melemah. Kemudian suara bacaan imam berikutnya menggantikan. Sholat diteruskan. Mereka yang berada di saf depan tahu apa yang terjadi, tapi tidak berani menimbulkan kepanikan. Mereka menyelesaikan sholat secepat mungkin. Bacaan dipendekkan, gerakan disempurnakan, hati bergetar. Setelah salam, barulah suara teriakan terdengar. "Amirul Mukminin ditikam!" Masjid pun gempar. Sahabat-sahabat berlari mendekat. Umar tergeletak di tanah, darah menetes di lantai pasir masjid. Beberapa orang mengejar pelaku, tapi Abu Lu'lu'ah menusuk siapapun yang mencoba menghentikannya. 6 orang jatuh terkena tusukan, 3 di antaranya meninggal. Akhirnya seorang lelaki melemparkan selendang ke arah pelaku, menjeratnya hingga ia tidak bisa bergerak. Abu Lu'lu'ah pun menusukkan pisau ke dirinya sendiri dan tewas di tempat. Ketika diberitahu bahwa penusuknya adalah seorang Majusi, bukan Muslim, Umar justru menatap langit dan berkata pelan, "Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang yang mengucap la ilaha illallah." Bukan kebanggaan, tapi rasa syukur karena ia takut kematiannya menimbulkan fitnah antar sesama Muslim. Mereka membawa Umar ke rumahnya. Darah tak berhenti mengalir. Luka di perutnya dalam. Para tabib datang memeriksanya.
Salah seorang memberi Umar air susu untuk diminum. Ketika susu keluar kembali dari lukanya, tabib berkata pelan, "Wahai Amirul Mukminin, luka ini dalam. Aku khawatir engkau takkan selamat." Umar menatap tenang. "Jika begitu, ketetapan Allah lebih aku cintai." Lalu ia berkata kepada anaknya, "Panggil orang-orang. Aku ingin tahu siapa yang menikamku." Setelah mendengar nama pelaku, Umar berkata, "Aku tahu, dia budak Al-Mughirah, pandai membuat alat." Ia terdiam sejenak, lalu menatap sahabat di sekelilingnya. "Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang muslim." Dalam keadaan sekarat, Umar tidak menanyakan siapa pelaku pertama kali, tidak pula memerintahkan balas dendam. Yang pertama kali keluar dari lisannya adalah, "Apakah manusia telah menunaikan salat?" Orang-orang menjawab, "Ya wahai Amirul Mukminin, mereka sudah salat." Umar tersenyum samar. Tiada Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Lalu ia menengadah dan berzikir dengan suara yang hampir tak terdengar. Inilah karakter sejati Umar. Bahkan di ambang maut, yang ia khawatirkan bukan tubuhnya, tapi ibadah umat. Ketika rasa sakit mereda sejenak, Umar memerintahkan agar orang-orang tidak menghukum seluruh bangsa Persia atas perbuatan Abu Lu'lu'ah. "Jangan kalian menyiksa orang lain karena dosa seseorang," katanya. "Islam datang untuk menegakkan keadilan, bukan dendam." Kata-kata ini membuat para sahabat terdiam. Umar yang berdarah-darah masih memikirkan keadilan bagi orang lain, bahkan bagi bangsa pelaku. Ia tidak mau tragedi pribadi berubah menjadi konflik suku atau ras. Beberapa jam kemudian, Umar sadar bahwa ajalnya makin dekat. Ia meminta pena dan tinta. Dengan tangan gemetar, ia menulis beberapa kalimat wasiat. Pertama, ia menegaskan kembali mekanisme syura 6 sahabat yang telah ia umumkan sebelumnya. Kedua, ia berpesan agar hutang-hutangnya segera dilunasi, bukan dengan uang negara, tetapi dengan harta keluarganya. Ketiga, ia meminta agar jenazahnya dimakamkan di dekat Rasulullah dan Abu Bakar jika diizinkan oleh Aisyah. Ia memanggil anaknya Abdullah. "Pergilah kepada Ummul Mukminin Aisyah," katanya, "dan sampaikan salamku. Katakan padanya, Umar memohon izin untuk beristirahat di samping 2 sahabatnya." Abdullah pergi tergesa. Saat tiba di rumah Aisyah, ia mendapati wanita mulia itu menangis. Ia menyampaikan pesan ayahnya dengan kata-kata yang diajarkan. Umar tidak memerintahkan, ia hanya memohon. Aisyah terdiam lama. Air matanya menetes. Ia berkata lembut, "Sebelumnya tempat itu kusediakan untuk diriku. Namun demi Allah, hari ini aku dahulukan Umar atas diriku sendiri." Abdullah kembali membawa kabar itu. Ketika mendengarnya, Umar tersenyum lega. "Segala puji bagi Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih aku harapkan daripada beristirahat di samping Rasulullah dan Abu Bakar." Menjelang siang, Umar memanggil orang-orang terdekatnya. Ia berkata pelan, "Aku wasiatkan kepada kalian, bertakwalah kepada Allah dalam urusan rakyat. Jangan kalian biarkan mereka kelaparan. Jangan kalian menutup pintu dari mereka, karena bila kalian lakukan itu, Allah pun akan menutup pintunya dari kalian." Kemudian ia menatap putranya. "Wahai Abdullah, letakkan pipiku di tanah." "Ayah, tanah kotor," kata Abdullah. Umar menggeleng. "Celaka engkau, letakkanlah. Aku ingin wajahku menyentuh bumi, agar Allah mengasihaniku." Anaknya menuruti. Umar menangis sambil berbisik, "Celaka bagi Umar, bila Allah tidak mengampuninya." Kalimat itu menggema di hati semua yang hadir. Betapa besar rasa takut seorang yang dijamin surga. Beberapa sahabat besar datang menjenguk. Di antaranya Abdullah bin Abbas. Ia berkata, "Bergembiralah wahai Amirul Mukminin, engkau telah menjadi sahabat Rasulullah,
memeluk Islam saat orang lain menentang, menegakkan keadilan ketika dunia penuh kezaliman. Kabar gembira bagimu dengan surga." Umar menatapnya dengan mata sayu. "Andai aku tahu bahwa satu amalanku diterima, itu sudah cukup bagiku. Demi Allah, aku tidak tahu apakah Allah menerimaku atau menolak aku." Ia tidak mau mabuk pujian. Baginya, seluruh hidupnya hanyalah ujian yang hasilnya akan diketahui setelah kematian. Ketika kabar penusukan menyebar, Madinah berduka. Dari rumah ke rumah, orang-orang menangis. Ada yang berkata, "Bagaimana nasib kita tanpa Umar?" Ali bin Abi Thalib datang menjenguk. Ia memandangi Umar lama, lalu berkata di hadapan orang-orang, "Tidak ada seorang pun yang lebih aku harapkan amalnya sepertimu, wahai Umar. Engkau telah menegakkan kebenaran, meninggalkan dunia dengan hati bersih. Semoga Allah merahmatimu." Ucapan ini tercatat dalam berbagai riwayat sejarah. Redaksinya berbeda-beda, tapi maknanya sama. Pengakuan tulus dari seorang sahabat besar kepada saudaranya. Menjelang sore, tubuh Umar semakin lemah. Suaranya hampir tak terdengar. Ia memejamkan mata, lalu membuka kembali dan berkata, "Abdullah, apakah sudah datang waktu sholat?" "Sudah, wahai ayah," jawab putranya. "Bantulah aku berwudu," katanya pelan. Dengan sisa tenaga, Umar berwudu di tempat tidur. Ia berusaha menunaikan sholat meski tubuhnya hampir tak bisa tegak. Setelah itu, ia tersenyum. "Segala puji bagi Allah yang tidak mengeluarkanku dari dunia ini sebelum menegakkan sholat." Beberapa saat kemudian, bibirnya bergetar. Kalimat terakhir yang keluar adalah, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Lalu tangannya jatuh lemas. Umar bin Khattab berpulang. Di waktu subuh, di masjid, di kota Rasulullah, dengan luka syahid sebagaimana doanya selama ini. Ketika kabar itu terdengar di Madinah, azan subuh hari berikutnya menggema dengan isak tangis. Orang-orang mengangkat tangan, tapi suara mereka bergetar. "Umar telah pergi," bisik seseorang di saf depan. "Namun keadilannya tetap bersama kita," jawab yang lain. Para sahabat mengangkat jenazahnya dengan penuh hormat. Tidak ada peti, hanya kain putih sederhana yang membungkus tubuhnya. Mereka membawanya menuju kamar Aisyah, tempat di mana Rasulullah dan Abu Bakar beristirahat. Di sana, Aisyah menatap liang kubur sambil berdoa, "Ya Allah, masukkan Umar bersama dua sahabatnya, sebagaimana ia dulu bersama mereka di dunia." Peristiwa subuh itu bukan hanya tragedi, tapi juga ujian manajemen krisis paling agung dalam sejarah Islam awal. Umar, dalam kondisi luka parah, masih mampu: 1. Menunjuk pengganti imam agar sholat jamaah tidak terhenti. 2. Menegaskan sistem syura agar umat tidak kacau setelah wafatnya Umar. 3. Melarang balas dendam atas dasar ras. 4. Menjaga integritas keuangan negara bahkan di akhir hayat. 4 keputusan inilah yang membuat transisi kekhalifahan berlangsung damai meski pemimpinnya wafat secara tragis. Malam-malam setelah kepergiannya, Madinah terasa berbeda. Tidak ada lagi langkah kaki Umar berpatroli membawa cambuk kecil. Tidak ada lagi suara tegas memarahi pejabat yang lalai. Tapi di setiap jalan dan pasar, orang-orang masih menyebut namanya dengan hormat. Seorang anak kecil bertanya kepada ayahnya, "Ayah, siapa yang akan menjaga kita sekarang?" Ayahnya menjawab sambil menatap langit, "Allah yang menjaga kita, nak." Tapi Umar telah mengajarkan bagaimana caranya. Itulah warisan terbesar Umar. Bukan istana, bukan kekayaan, tapi rasa takut kepada Allah yang menular ke hati umatnya. Hari-hari berlalu. Suatu pagi, seorang sahabat tua datang ke Masjid Nabawi. Ia melihat mihrab tempat Umar pernah berdiri,
Di sana masih ada bekas darah yang telah kering, tersapu waktu. Ia berdiri lama, lalu berbisik. Di tempat inilah Umar menghadap Robnya dengan luka di tubuh dan tenang di hati. Semoga Allah merahmatinya. Dan di mihrab itu, sejarah seakan berbicara bahwa kekuatan sejati bukan pada pedang, bukan pada jabatan, tapi pada hati yang tetap tunduk meski diambang maut.